Maaf mengganggu sebentar ya Bu. Masalah program yang ingin saya buat, saya ingin berdiskusi dengan Ibu selaku kepala sekolah di UPT SD Negeri 028 Denolancang. Masalah terkait dengan prakarsa perubahan melalui tahapan bakti. Tapi untuk saat ini saya mau berbincang-bincang dengan Ibu, berdiskusi bagaimana untuk kedepannya membuat prakarsa perubahan. Di sini ada yang mau saya sampaikan terlebih dahulu masalah tujuan program yang ingin saya buat Bu. Di mana tujuannya melalui program guru dapat membentuk karakter murid yang diimplementasikan sesuai gerakan aksi peduli dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan dengan cara busa misa, yang artinya buang sampah minimum 1. Adapun prakarsa perubahannya, program busa misa atau buang sampah minimum 1 adalah salah satu cara menguatkan karakter, sikap peduli dan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan sekolah. Itulah tujuan dari prakarsa yang ingin saya sampaikan kepada Ibu selaku pimpinan di sekolah UPT SD Negeri 028 Denolancang. Di sini Bu, yang mau kita diskusikan tentang yang pertama buat pertanyaan. Pertanyaan saya Bu yang mau kita diskusikan yaitu bagaimana program busa misa dapat membentuk karakter peduli lingkungan pada murid. Kira-kira bagaimana cara kita Bu? Di sekolah sudah diadakan rapat dengan guru. Ya. Sudah ada kesepakatan adakan rapat dengan guru. Setelah itu kita arahkan ke siswa. Misalnya setiap pagi siswa berbaris dulu di depan halaman sekolah. Nah, di situ kita memberikan pengarahan walaupun hanya 15 menit, setidaknya paham anak itu bagaimana program yang mau kita sampaikan itu tadi.
Setidaknya apa yang mereka makan yang mengandung sampah itu nggak mereka buang, tapi mereka kantongi. Dan di mana nanti ada tempat sampah, ke situ mereka buang. Berarti untuk menerapkan ini habis ini kita berdiskusi dengan guru dan juga dengan murid ya. Iya. Iya, satu tindakan yang sangat bagus ya Bu, Iya. supaya kita sama-sama terlibat, Iya. peduli dengan lingkungan. Dengan lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, apakah membuang sampah pada tempatnya dapat menentukan karakter murid yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan? Dapat sekali. Iya. Karena dengan dia mengerti dan paham arti walaupun sampah satu yang dia simpan, dia salah satu contoh sangat kecil mendisiplinkan dirinya tentang sampah. Artinya kita mengajarkan dari sampah, kita sudah mendidik dia bahwasannya berdisiplin itu dan dimulai dari sampah satu. Sehingga dia juga nanti ke depannya akan merasa risih melihat sampah yang ada di depan dia. Seperti itu. Jadi dengan kita anak-anak terbiasa membuang sampah, tentunya karakter dan rasa tanggung jawabnya sudah muncul. ya Bu. Dan saya sangat senang sekali dengan program yang Bapak buat ini. Karena kita tahu sendiri, Bapak juga di sekolah itu sudah lama, kita tahu sendiri bagaimana masalah sampah di sekolah kita kan. Dengan Bapak membuat program seperti ini, di dalam guru penggerak ini, saya sangat senang dan saya sangat bangga. Sehingga sekolah kita itu bisa mengendalikan sampah yang sebegitu banyak. Sebenarnya satu saja ini ya Pak Aku, satu saja kalau tidak dibuang mereka, kali 17 siswa kita sudah berapa sampah sehari yang kita hasilkan. Seperti itu. Mungkin dengan kita melibatkan anak, berarti kita sudah menanamkan karakter tentang kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Iya. Yang kedua Bu, kita masuk ke ambil pelajaran Bu. Di sini pertanyaannya, aktivitas apa saja yang menarik kepedulian dan tanggung jawab murid terhadap lingkungan selama ini yang kita buat semalam kan? Kemarin kan ada tiket umum, Iya, tiket kelas. Kalaupun ada kadang-kadang gotong royong. Gotong royong ya, walaupun kita merasa mengadakannya entah sebulan sekali gotong royong. Iya. Tapi ditambah dengan program yang saya buat ini sehingga Iya. nantinya semakin kuat. Semakin kuat dan semakin menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Oh begitu. Jadi dengan adanya program ini mudah-mudahan apa yang kita harapkan terutama pada anak dapat menjadikan dirinya manusia yang bertanggung jawab, Iya. yang memiliki karakter ke depan. Selanjutnya Bu, ada di sini, manakah kegiatan sekolah yang telah menguatkan sikap peduli dan tanggung jawab murid terhadap kebersihan di sekolah? Nah, kegiatan-kegiatan yang kita buat untuk menerapkan kepedulian kebersihan sehingga ada rasa tanggung jawab, nanti dengan program ini bisa lagi ya. Makanya dari awal tadi sudah saya katakan, saya sangat senang dan saya sangat bangga Bapak memunculkan program seperti ini di sekolah kita. Ini juga akan dilihat oleh orang tua siswa. Ini orang tua siswa juga akan bisa juga nanti akan merasa menimbulkan rasa kepercayaan dirinya untuk menjaga sekolah. Dan terakhir Bu, mana kebijakan sekolah yang telah mendukung kepedulian? Kebijakan sekolah itu artinya Ibu selaku kepala sekolah akan bersedia memberikan bantuan finansial itu seperti tong sampah, itu akan saya siapkan. Nah satu lagi bukti dukungan saya, apapun finansial yang dibutuhkan dari sekolah untuk kegiatan ini saya siap mempertanggungjawabkan. Jadi kita menanamkan ke anak, mengingatkan ke anak, bagaimana kalau kita buat ini untuk mengingatkan anak nantinya. Terkadang kan anak Bu harus diingatkan. Iya. Bagaimana kalau kita buat, kita tempel-tempel di dinding seperti sekolah. Spanduk, kata-kata yang mengandung tentang kebersihan kita spanduk atau banner-banner kita buat. Saya siap buat kata-katanya, berikan kepada saya. Bisa juga satu, kalau kita ambil dia dari kata-kata motivasi dari internet bisa atau media sosial ya. Sangat membantu. Oke Bu, dari perbincangan ini yang ingin saya sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan ke Ibu beberapa pertanyaan. Artinya program ini Ibu selaku pimpinan atau kepala sekolah bersediakah Ibu saya buat program ini? Sangat bersedia sekali. Dari awal saya sudah bilang tadi kan, saya sangat senang, bahkan saya bangga dengan adanya program ini. Nah, mudah-mudahan lah Bu, apa yang kita rencanakan ini menjadi satu program yang meningkatkan karakter murid sehingga nantinya anak-anak ini menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dia mengingat pembelajarannya apa yang didapatkan dari sekarang sehingga sampai seumur hidupnya nanti teringat dia tentang nilai-nilai kebaikan atau kebajikan ini. Jadi
ini saja yang boleh kita diskusikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga sekolah kita selaku ibu, selaku pimpinan di sekolah kita semakin jaya dan Amin. semakin maju. Amin. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Selamat siang untuk kita semua dan salam bahagia. Saat ini kita mau berdiskusi, berbincang-bincang bagaimana menerapkan program perubahan yang akan kita adakan di sekolah kita ini tentang prakarsa perubahan. Di sini sebelum saya sampaikan untuk rekan-rekan semua, tentu prakarsa perubahan itu tentunya kita buat untuk menjadikan perubahan sekolah kita akan semakin maju. Tujuan program yang saya rancang yaitu melalui program guru dapat membentuk karakter murid yang diimplementasikan sesuai gerakan aksi peduli dan tanggung jawab terhadap keberhasilan lingkungan di sekolah kita ini dengan cara busa-misa, yang artinya buang sampah minimum 1. Jadi adapun prakarsa perubahannya, prakarsa perubahan busa-misa atau buang sampah minimum 1 adalah salah satu cara menguatkan karakter sikap peduli dan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan sekolah. Latar belakangnya yang pertama, setelah memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat bagi keluarganya, kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah satu tantangan yang sering didapati warga sekolah. Hal ini sering terjadi karena kurangnya rasa kebersihan dan kurangnya kesadaran warga sekolah atas pentingnya lingkungan yang bersih. Yang kedua, sekolah sebagai lembaga yang perlu menanamkan pentingnya lingkungan yang bersih sebagai upaya dalam memberikan kesehatan untuk warga sekolah. Dan yang ketiga, program ini mengajarkan akan pentingnya lingkungan yang bersih yang menanamkan pada murid untuk dapat bertanggung jawab dan menjadi pembelajar sepanjang hayatnya. Lalu poin-poin dalam profil Pancasila yang akan kita ambil dari program kita ini, yang pertama beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kedua kreatif, dan yang ketiga adalah gotong royong. Untuk mencapai satu program yang kita buat ada namanya prakarsa perubahan melalui Bagja. Tapi yang tadi saya sampaikan dua saja, yang pertama yaitu Bagja, B-nya buat pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini Bu, bagaimana program busa-misa dapat membentuk karakter peduli lingkungan pada murid? Itu yang ingin kita diskusikan. Kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapat kita supaya anak-anak ini timbul niatnya peduli dengan lingkungan? Bagaimana caranya kita buat? Silakan. Ya, terima kasih ya Pak sudah menyampaikan misinya yang baik buat sekolah kita ini. Jadi saya mengambil langsung ke diri saya sendiri ya Pak ya, langsung ke sasarannya. Kalau di kelas saya buat peraturan kelas tidak boleh kotor. Kelas harus bersih sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi itu sudah kesepakatan kelas kami Pak. Jadi kebersihan kelas itu ditanggung jawabi oleh seluruh murid dan yang piket. Siapapun ada sampah yang dibawa ke saya atau dibawa ke sini wajib dikutip dan dibuang pada tempat. Itu kesepakatan yang kami sudah buat. Jadi saya melihat ternyata anak-anak itu mematuhi dan mengikuti peraturan yang ada. Yang saya akan telepon juga dengan anak-anak saya ya Pak, mereka bisa memahami apa yang saya perintahkan kepada mereka. Nah, sikap yang saya ambil di situ adalah mereka bertanggung jawab atas kelas yang bersih. Kalau kelas yang bersih berarti suasananya akan menjadi enak ya Bu. Dan ternyata saya tidak perlu lagi mengucapkan itu berulang-ulang. Berarti mereka sudah paham. Berarti di situ mereka sebenarnya sudah menjalankan teori dari Pak Ki Hajar Dewantara, bertanggung jawab pada dirinya dan pada kelompok. Dan nanti pasti mereka akan menerapkan di sekolah dan di rumah. Itu pendapat dari saya Pak. Ini kan Bu, sangat luar biasa pendapat Ibu dan yang sudah berjalan aksi nyata yang Ibu lakukan. Oke, sangat baik. Jadi maksud saya ke depannya itu kan untuk kelas Ibu kan. Iya, Pak. Jadi program ini maunya kita buat menyeluruh kita Ibu. Jadi kira-kira untuk menerapkan ini bagaimana? Kalau saya ya, entah Ibu nanti berpendapat atau
kita buat guru mengingatkan anak setiap harinya, baik sebelum pembelajaran maupun setelah menjelang pulang, gimana kira-kira pendapat. Jadi sehingga anak itu mengingat kembali dia. Nah, lalu kita memberikan setiap pembelajaran dia tentang bergotong royong, nilai gotong royong. Artinya kalau mereka membuang sampah, satu saja dibuang sampah di lingkungan ini, berarti murid kita hampir 400. Berarti 400 sampah sudah terbuang dalam satu hari. Satu saja yang dibuang anak di lingkungan ini. Kalau 2 dibuangnya udah 400 kali udah 800. Nah, jadi timbul niat anak ini kesadarannya, 2 saja saya buang, nggak ikut peduli dengan lingkungan. Atau ada trik yang lain bagaimana cara membentuk karakter anak ini supaya dia peduli, membentuk nasihat atau membentuk arahan, gimana kira-kira yang baik untuk lingkungan keseluruhan kita berbicara. Saya rasa kalau untuk kelas, Cia tadi sudah menyampaikan juga sangat luar biasa. Cuman kita kalau bisa jangan cuma di nanti berbau, karena selama ini pun kita udah buat kan yang namanya tiket umumnya kan Bu. Nah, cuman kalau tiket umum jadinya semata hanya orang yang saja. Boleh kita buat tiket umum, tapi kan ditambah dengan kesadaran anak. Nah, kira-kira bagaimana kita membentuk karakter pemimpin. Ya memang semuanya itu Pak dari kelas memang masing-masing. Kalau udah masing-masing kita guru di sini peran yang paling terbesar itu adalah guru. Nah kan jadi kalau murid ini kan masih mengapakan apa kita masih mendengarkan omongan kita guru. Kalau setiap saat mengingatkan sama anak-anak, mungkin dia dengan setiap harinya kita kasih tahu, dia mungkin menjadi menjadi ingat terus gitu kan. Memang semuanya kita dari kelas masing-masing, semua peran guru sudah kita kenalkan di kelas kita untuk bersih, kita tingkatkan lagi untuk di sekolah kita bersatunya, karena kita bukan megang nama kelas, kita untuk berbersih itu untuk dia dalam sekolah. Nah, jadi setelah kita kenalkan anak itu di dalam kelas, kita ikutkan lagi di luar kelas. Jadi tanggung jawab kita itu bukan cuma di dalam kelas, sebagai murid tanggung jawab kita ini satu sekolah ini. Tapi dengan peran pentingnya kita lah para dewan guru yang mungkin dengan setiap saat kita akan mengoceh terus ingatkan, jangan lupa ya nak, kewajiban kita di sekolah kita apa, supaya sekolah kita bersih. Nah itu aja Pak. Oke, dapat kita ambil dulu satu, nanti kita itu namanya diskusi saran dan dari Bu Maya ya. Bu Maya mengingatkan anak setiap hari ya. Dan Bu Maya mengingatkan anak setiap hari. Ada lagi yang lain Bu? Oke, Pak, untuk saya pribadi memang selama ini untuk kelas saya memang ya Pak, sebelum kita memulai aktivitas belajar seperti yang tadi yang dikatakan untuk Cia, memang kami harus selalu kelas dibersihkan dulu baru KBM berjalan. Nah, dan juga setiap jam istirahatnya anak-anak ini harus saling memantau siapa yang buang sampah sembarangan, maka mereka nanti akan saling mengingatkan. Nah, jadi kalau ada sampah yang terletak di luar ataupun di dalam kelas, nah si anak ini nanti akan mengingatkan, sampahmu tolong buang ke tempat sampah. Jadi begitu juga sewaktu pulang, kalau mereka sudah pulang Pak, mereka wajib memetik sampah baik yang di dalam kelas ataupun di sekitar kelas. Dan memang prinsip saya selama ini sama anak saya Pak, karena kami belum bisa ke seluruh sekolah, saya selalu bilang ke anak, saya tekankan, duluan kita bersihkan diri kita, barulah kita membersihkan sekolah kita ini. Seandainya semua kita seperti itu, setiap kelas kita tanggung jawabnya masing-masing, nah beban dari piket kelas akan terkurangi. Dan satu lagi memang agak kasar saya Pak, kalau kau beli jajanan, makanlah sampahnya itu juga. Tapi maksud saya bukan sampahnya yang dimakan Pak, biar mereka tahu menyimpan ke tempatnya. Nah seperti itulah kira-kira Pak hal yang kami lakukan setiap harinya sebelum pulang, mereka memetik sampah di luar kelas. Nah begitu Pak. Berarti hampir sama juga dengan pendapat Bu Cia, ya. Sudah menerapkan juga ya Bu? Sudah menerapkan, dan satu lagi Pak, setiap hari Sabtu tanpa saya suruh mereka akan mengepel dan membersihkan kaca setiap hari Sabtunya untuk kelas aja Pak. Nah itulah yang dari kelas kami Pak. Yang dari kelas Ibu tadi memperhatikan kebersihan lingkungan sendiri dulu Pak. Itulah yang sudah kami terapkan di sekolah. Sangat bagus juga pendapat dari kita kasih close. Jadi
itu sangat hal yang sangat bagus menurut saya, menurut kita tidak semua. Nah, tapi yang sudah bagus kita buat, saya harapkan maksudnya program ini bukan sebatas untuk kebersihan kelas, tapi lingkungan keseluruhannya. Tunggu sebentar ya. Satu lagi, biar bisa dapat kita tulis saran-sarannya, berarti dapat kita simpulkan dari pendapat dari Bu Ladon tadi di sini. Kalau saya anggap pendapatnya, anak-anak saling mengingatkan, ya kan Bu? Iya, di anak-anak kita ambil garis besar saja. Dari pendapat anak-anak saling mengingatkan. Oke, dari Bu Lia. Oke, silakan Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang bagaimana menjaga dan membimbing anak-anak kita agar sebisa mungkin menyadarkan dirinya untuk menjaga kebersihan sekolah dan membuang sampah minimal dalam satu anak sehari ya. Jadi di sini saya berpendapat saran. Bagaimana kalau kita membentuk kelompok, boleh dengan kelompok dari kita kelompok guru, kalau kita bentuk ke kelompok anak, misalnya kelompok hari bersih setiap hari. Jadi setiap anak itu mempunyai kegiatan, mempunyai tanggung jawab bahwa setiap harinya mereka harus melaksanakan hari bersih. Sekolah harus setiap hari bersih. Jadi setiap anak, misalnya kan kita tidak harus kelas 6, masa kelas 6 kita menggabungkan dia. Anak kelas 6 membawa adik-adiknya untuk membersihkan lingkungan sekolah kita setiap hari. Jadi ada ibarat kata kayak Bapak tadi kan setiap hari harus sampah dibuang berbeda. Kelompok hari bersih setiap hari. Kelompok misalnya kelompok A hari bersih setiap hari, kelas 6 dengan kelas 1 membawa adiknya. Jadi si kakak atau si abang menerapkan atau mengajarkan kepada adik-adiknya. Sekali kan kita mencontohkan bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana si kakak mengajarkan kepada adik-adiknya tentang kebersihan sekolah. Jadi nanti ke depannya ilmu yang dari kakak itu kan terus diturunkan, jadi berkesenjangan sampai ke selamanya. Itu Iya. Jadi kalau pendapat dari Bu Lia tadi menurut saya sangat bagus. Tapi maksud saya Bu, kalau kita setuju ya, maksud saya Bu, dia setiap harinya anak terlibat. Iya, kita melibatkan setiap anak. Maksud saya kan gini Bu, gimana kalau yang Ibu buat itu kita bentuk kelompok anak, tetapi panitianya saja, bukan pelaksananya. Jadi ada istilahnya kontrolnya minta 10, hari ini 10, tapi mereka yang memantau lah ibaratnya. Saya rasa lebih baik seperti itu menurut saya. Nah, kira-kira yang seperti itu membentuk kelompok anak dalam anak kelas, satu kelas. enggak ada yang keseluruhan gitu. Kita kan untuk lingkungan sekolah. Iya. Oke, saya rasa sangat bagus tuh ya. Iya. Ini Bu, pertanyaan yang kedua, apakah membuang sampah pada tempatnya dapat menimbulkan karakter murid yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan? Iya. Berarti bertanggung jawab mereka dengan ada filosofi apa namanya? Kebersihan sebagian dari iman seperti ya. Iya, apa yang bisa itu juga termasuk itu membuang sampah. Berarti membuang sampah itu sudah kita terapkan ke anak, jadi kita bisa menjelaskan ke anak nanti di setiap harinya, di setiap kelasnya, bahwa membuang sampah itu menimbulkan karakter yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Jadi tindakan kita ini supaya anak ini mendapatkan karakter ini, mengetahui ini bagaimana kita? Supaya dia tahu gini bahwa supaya membuang kesadaran itu biar tertanam dengan diri sendiri anak itu bahwa dia punya kesadaran, aku punya tanggung jawab. Setidaknya ini Pak, tidak membuang sampah tapi jangan bikin sampah, itu aja yang benar itu. Berarti untuk menyampaikan tindakan ini kita mengingatkan, memberikan nasihat ya.
memberikan masukan Pak. Kan kalian bagaimana cara kita agar anak ini sadar. Iya. Kita lakukan namanya Pak literasi. Literasi ya. Ya, jangan membuang sampah atau seperti yang dibilang Bu Lia tadi kan hari bersih. Itu kan kalau kita bikin sebuah tulisan Pak literasi. Literasi itu kan bukan hanya sekedar membaca, memahami dan melakukan. Sekarang kan tugas kita sebagai insan pendidik dan pengajar yang ditekankan pada saat kita membantu anak-anak ini memahami tulisan itu. Bisa nggak mereka memahami kalau membaca saja? Bisa. Jangan membuang sampah. Tapi yang di belakang sudah membuang sampah, berarti itu namanya tidak literasi. Literasi itu dibaca dan dipahami. Kita mau menuntun anak-anak ini agar dia mampu memahami apa itu maksudnya jangan membuang sampah. Pasti kita kasih yang namanya sugesti. Ya kan, sugesti itu, nah kalau membuang sampah satu aja itu bisa mengakibatkan dulu satu kan, atau bisa menyebabkan penyakit, pandangan tidak enak, bahkan yang lebih parah adalah banjir. Kita kasih sugesti, pemahaman. Kenapa kita jangan membuang sampah? Apa sih akibatnya? Jadi kalau kita sudah bisa memberikan sugesti, dia paham, pasti dia tidak akan membuang sampah. Oke, kasih. Berarti untuk menjawab nomor 2 tadi, untuk menanamkan karakternya, membuat namanya literasi. Oke, dari Lucia ya. Lucia berpendapat mengadakan literasi ya Bu. Oke. Ada kira-kira lagi? Literasi itu berarti tentunya harus kita buatkan kayak spanduk tempel di lokasi sekolah kita. Itu. Ya. Ya, Bisa. harus seperti itu. Iya. Masih ingin mereka membaca, Kita melihat. ini berpikir. Sebenarnya itu kan sudah ada di kelas kita kan. Hanya di kelas kita kan. Iya. Karena ini berkaitan dengan lingkungan Iya, juga nih. lingkungan. Ini yang Iya, ketiga iya. tempel ya. Dengan cara menempel di dinding-dinding kelas. Di kelas, itu lingkungan kelas. Oke, ada lagi kira-kira Bu? Ya, itu. Biar masuk kita ke bagian 2 kalau belum ada lagi ya. Oke, untuk pembahasan diskusi kita masalah buat pertanyaan sudah clear ya Bu. Kita masuk bagian yang kedua, namanya ambil pembelajaran. Dari ambil pembelajaran ini ada 3 poin. Yang pertama, aktivitas apa saja yang menarik kepedulian dan tanggung jawab murid terhadap lingkungan selama ini. Aktivitas apa yang kita buat selama ini? Aktivitasnya kepedulian. Yang aksi nyata yang pernah kita buat selama ini dulu. Gotong royong, ya. Baru apa namanya? Piket umum. Nah, baru apa lagi Bu? Piket kelas, ya kan Bu? Ya. Baru kadang ada kita buat Sabtu bersih ya kan? Tapi gotong royong, ya. Oh itu ya Bu. Nanti kita udah jalankan tuh ya. Oke. Yang kedua, manakah kegiatan sekolah yang telah menguatkan sikap peduli dan tanggung jawab murid terhadap kebersihan di lingkungan? Mana kegiatan sekolah yang telah menguatkan sikap peduli dan tanggung jawab murid terhadap kebersihan di lingkungan? Sampai itu tadi sudah termasuk ke ini peduli dengan kebersihan. Iya. Berarti dengan membuang sampah dia sudah membentuk karakter. Dari situ aja dia udah itu dia kan. Iya. Jadi dengan adanya apa ini? Adanya kita buat membuang sampah ini, apa kira-kira dengan program ini manfaatnya nanti untuk anak-anak ini? Menjadi kebiasaan baik. Ya, apa namanya? Menjadi kebiasaan baik. Menjadi kebiasaan baik dan sadar terhadap kebersihan. Iya. Baru menerapkan apa tadi Bu? Menanamkan dalam dirinya bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi rasa pedulinya akan tertanam terus ya. Atau ada kira-kira begini? Ketika tadi dia sudah memahami pentingnya buang sampah pada tempatnya dan dia sudah merasakan ketika dia membuang sampah, berarti dia juga merasakan bagaimana dampak dia membuang sampah. Wow, lingkungannya bersih nih. Kita sudah mengajarkan dia dan menuntun dia ya. Kita sudah menuntun dia untuk mencapai kodratnya belajar bahagia yang sendiri. Itu menurut saya Pak. Karena kita kan tidak memaksa dia. Tidak memaksa dia. Kamu harus membuang sampah, kalau tidak nanti ibu hukum. Nah, kan kita tidak melakukan itu. Kita hanya memberikan literasi, memberikan dia pemahaman, menuntun dia untuk memahami. Ketika dia sudah memahami, dia akan mencapai kodratnya dan belajar bahagia yang lebih tinggi lagi. Seperti itu Pak. Artinya apa yang dia lakukan
dia dengan kesadarannya Iya. sendiri dan bertanggung jawab Iya. bahwa sekolah ini juga termasuk bagian dari miliknya ya Bu ya. Pas Bu, karena apapun yang terjadi mulai dari suara, pilihan dan kepemilikan harus ada ketanggungan diri anak Bu. Dia berhak bersuara, dia berhak untuk memilih, dan dia juga berhak untuk bertanggung jawab dan merasakan bahwa ini juga menjadi bagian daripada dirinya. Jadi dengan tadi yang Ibu sampaikan sudah sangat bagus, dan kita lanjut yang ketiga, mana kebijakan sekolah yang telah mendukung kepedulian. Kebijakan sekolah untuk menunjukkan yang apa ini, apa kira-kira kebijakan sekolah yang mau kita rembukan, baik dari modal finansialnya, karena program ini akan terjadinya nanti apabila berkolaborasi keseluruhannya. Jadi target kita untuk mencapai ini tentunya ada. Membuat tong sampah. Iya. Prasarananya dulu pakai perlengkapan Itu namanya modal finansial. Jadi dari mana kita dapatkan modal finansial ini? Apakah kita minta tolong nanti kepada kepala sekolah? Semalam kami sudah berbincang-bincang dengan kepala sekolah. Dia bersedia memberikan sebagian dari dana BOS untuk menunjang ataupun untuk menjadikan program ini berjalan dari segi finansialnya seperti tong dan lain-lainnya, dan dibantu dengan dukungan dari orang tua. Karena pada saat pemetaan aset semalam saya sudah berbincang-bincang bahwa orang tua peduli dan mau memberikan dana bantuan untuk mewujudkan ini. Dan kebijakan sekolah yang telah mendukung kepedulian ini, yang dari segi finansial, dari modal gurunya juga harus sama-sama bertanggung jawab. Kira-kira dari program ini yang kita rancang, yang kita buat pertanyaan dari program Bagja, buat pertanyaan ambil pembelajaran, kira-kira dari pertanyaan ini sudikah kita seluruhnya warga sekolah, khususnya kita yang rapat pada saat ini majelis guru, untuk mengadakan program ini supaya berjalan dan berlangsung dengan baik? Setuju. Berarti sama-sama kita ya Bu, karena apapun, kalau saya berdiri sendiri saya tidak bisa. Sama dengan program kurikulum Merdeka. Merdeka belajar sebenarnya bukan berarti mereka bermain, tidak. Merdeka belajar mempunyai pengertian bahwa kita membentuk anak supaya dia mampu berdiri di kakinya sendiri. Artinya dia tidak menopang dengan orang lain supaya dia kuat. Sama halnya kita, kalau sendiri kita nggak bisa. Jadi ada kira-kira lagi masukan atau saran dari Ibu yang mau kita, sebelum kita akhiri dan sebelum saya bacakan hasil daripada diskusi kita hari ini? Sudah cukup? Dari sini sudah cukup? Sudah cukup? Udah Pak. Oke, sebelum kita tutup tadi dari pembicaraan kita ini, dari bagian buat pertanyaan tadi, Bu Maya memberikan pendapat mengingatkan anak setiap hari, ya. Dari Bu Laban, anak-anak saling mengingatkan. Dari Bu Lia, membentuk kelompok murid sebagai panitia pelaksana busa misa. Dan untuk bagian ambil pembelajaran, Bu Cia memberikan pendapat membuat literasi dengan cara menempel di lingkungan sekolah. Jadi itulah hasil kesepakatan kita, mudah-mudahan program kita ini berjalan dengan baik. Selamat pagi anak didik semua. Ini kelas tinggi, perwakilan dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Di sini Bapak mau menawarkan tentang prakarsa perubahan, ya, melalui prakarsa perubahannya, yaitu dengan tahapan Bagja, ya. Di sini tujuan program yang ingin kita laksanakan di sekolah UPT SD Negeri 028 dalam Macan, yaitu melalui program guru dapat membentuk karakter murid yang diimplementasikan sesuai gerakan aksi peduli dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan dengan cara busa misa, artinya buang sampah minimum prakarsa perubahannya adalah program busa misa atau
membuang sampah minimum 1 adalah salah satu cara menguatkan karakter siswa atau murid terhadap lingkungan sebagai bentuk kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan di sekolah kita ini. Adapun pertanyaan untuk yang mau kita bicarakan atau kita diskusikan pada saat ini, ada beberapa bagja namanya. Yang pertama, buat pertanyaan. Di situ kita berdiskusi, bebas mengeluarkan pendapat, menyampaikan ide-ide yang bagus bagaimana sekolah kita ini supaya kita semua warga sekolah ini peduli tentang lingkungan di sekolah yang kita cintai ini. Ya, pertanyaannya yang pertama seperti ini: bagaimana program Busamisa dapat membentuk karakter peduli lingkungan pada murid? Bagaimana caranya kita berdiskusi bebas. Menurut kalian cocok nggak kita membuang sampah ke tempatnya? Atau ada ide yang lain? Kalau nggak membuang sampah dengan denda, itu pendapat Apis. Kasih tepuk tangan untuk Apis. Apa lagi? Kalau misalnya mau datang penggunaan setiap pagi pagi-pagi membuang sampah berarti semua yang terlibat ya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 harus terlibat membuang sampah. Masukan yang lalu, lakukan lagi. kenapa nggak minum sekali Pak? Karena anak-anak di sini nggak banyak Pak. Ya. Kan Pak bilang kalau membuang sampah minum satu. Kalau minum satu nanti itu orang kita buat sampah keluar nggak ada dari itu. Oh, ya, pendapat yang bagus. Artinya minimum yang satu ini artinya paling sedikit. Oh banyak, malah lebih bagus lagi kalau banyak. Tapi kalau kita buat nanti banyak-banyak, tapi tidak semua, kita gerakannya gerakan kecil, tapi menyampaikan hal yang besar. Contohnya, ini hanya paling sedikit. Berarti pendapat si Ruben tadi kenapa enggak banyak gitu ya? Jadi enggak. Kalau menurut saya, bagaimana kalau kita jelaskan ke teman-teman kita untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa membuang sampah paling sedikitnya satu, berarti boleh banyak. Bagaimana Pak kita kalau membuat tim untuk memantau kebersihan lingkungan sekolah? Kalau masih Apis tadi, kita membuat tim untuk memantau kebersihan sekolah. Artinya kita bentuk tim-timnya gitu ya. Oke, masukan yang bagus. Nah, kita buat tim. Satu kali lagi. Ada lagi ide yang lain? Oke, pertanyaan yang kedua, apakah membuang sampah pada tempatnya dapat menimbulkan karakter murid yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan? Siapa yang menyatakan setuju? Iya. Ya, berarti membuang sampah itu dapat menimbulkan karakter murid supaya dia bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Melalui apa kita buat gerakannya ini? Supaya timbul karakternya itu, karakternya dia peduli tentang lingkungan. Tidak membuang sampah. Bagaimana kalau kita saling mengingatkan sesama murid Pak? Oh iya, sangat bagus ya. Kita mengingatkan sesama murid. Artinya kalau teman kita nanti lupa, kita ingatkan. Contohnya ada membuang sampah, baik sampah dadanan atau sampah yang berguguran di pohon-pohon itu, karena sekarang ini banyak musim kan. Jadi sampah-sampah itu banyak berguguran sampah-sampah. Jadi kita mengingatkan, saling mengingatkan. Setuju nggak pendapatnya si dia lagi? Atau ada lagi? Tidak rusak, tidak merusak tanaman Pak. Tidak merusak? Iya, tidak merusak tanaman juga menimbulkan atau memberikan karakter yang baik terhadap lingkungan sekolah. Sangat baik, ya, baik semua. Luar biasa ide-ide daripada teman-teman semua, daripada siswa yang mewakili kelas tinggi tadi kan? Kelas tinggi itu terdiri dari kelas 4, 5 ya. Lalu kita masuk ke poin diskusi kita yang kedua, yaitu ambil pembelajaran. Nah, di sini pertanyaannya seperti ini. Aktivitas apa saja yang menarik kepedulian dan tanggung jawab murid terhadap lingkungan selama ini? Aktivitas apa yang kita buat selama ini? Gotong royong, bikin
kita semakin meluas membersihkan ke lingkungan sekolah. Bagaimana cara kita supaya orang tertarik? Bagaimana kalau kita memberikan contoh yang baik pada teman kita? Ya, sangat bagus juga ya kita memberikan contoh karakter yang baik kepada teman kita sehingga teman kita ikut berpartisipasi melakukan hal-hal yang baik. Ya, oke. Selanjutnya, manakah kegiatan sekolah yang telah menguatkan sikap peduli dan tanggung jawab murid terhadap kebersihan di sekolah? Melalui ada namanya ada namanya gotong royong, ada namanya kesadaran, ya kan? Lalu mana kebijakan sekolah yang telah mendukung kepedulian? Kebijakannya. Bagaimana kebijakan ini supaya terjadi? Saling apa? Saling mengingatkan bagus. Ya, apa lagi? Bagaimana Pak kalau kita menempelkan poster di dinding Pak? Nah, sebenarnya kita menonton dari poster di ini ya, ide yang sangat bagus. Ya, supaya nanti orang-orang akan tertarik dan mau peduli tentang lingkungan kebersihan. Ya, apalagi ide yang baru? Bagaimana kalau kita melihat contoh di media sosial Pak? Bisa juga ya. Kita kan mengambil referensi dari media-media sosial melalui IT, internet kita lihat supaya ada bahan percontohan yang mau kita buka. Oke, ada lagi? Cukup sampai di sini perbincangan kita. Nah, oke, tadi sesuai dengan diskusi kita sudah sampaikan. Jadi kita di sini bagaimana supaya murid tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter, bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan. Supaya apa yang kita lakukan pada saat ini, budaya positif di dalam diri anak-anak semua timbul namanya budaya positif dari sekarang, sehingga kalian suatu saat nanti menjadi pembelajar sepanjang hayat, pembelajar yang mengingat setiap kejadian pembelajaran pada saat ini sampai hari tua pun nanti kalian mengingatnya. Itu namanya. Paham sampai di sini? Nah, sebagai penutup kita pada saat ini, Bapak mau mengajukan pertanyaan. Ya, apakah kita bersedia melakukan perubahan di sekolah kita? Apakah kita mengindahkan program Guru Samisa ini menjadi satu program yang sangat bermanfaat kepada lingkungan sekolah kita? Bersediakah kita menerapkannya? Apakah kalian mau bertanggung jawab dengan apa yang kita diskusikan pada saat ini? Mau bertanggung jawab? Tapi kebersihan itu menjadi daripada tanggung jawab kita bersama. Oke, kasih tepuk tangan. Kita pada saat ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadilah anak-anak generasi muda ke depan yang memiliki